Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Apa benar investasi menjadi pilar penguatan di Gunung Kidul? Nah, Pak Agung, apa benar Pak ini Pak? Investasinya yang menjadi pilar utama. Terima kasih Mbak Mia. Jadi juga semua pemirsa TVRI Yogyakarta Official. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang investasi ini salah satu faktor pendongkrak dari perekonomian, perekonomian masyarakat. Jadi barangkali perlu kami sampaikan kaitannya dengan visi misi juga mungkin Mbak Mia, guys. Tapi saya perlu sampaikan visi misinya juga ya. Jadi secara umum dulu kita menyampaikan visi misi bahwa pemerintah Kabupaten Kidul punya visi terwujudnya masyarakat Gunung Kidul yang bermartabat. Yang bermartabat, baik. Nah, terkait dengan itu, pemerintah Gunung Kidul punya program unggulan. Baik. Program unggulan yaitu berkaitan dengan peningkatan investasi. Ini nanti diharapkan dengan peningkatan investasi ini punya dampak. Ya ini yang utama adalah dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wow, baik. Memang untuk mencapai visi tersebut, ini pemerintah Kabupaten Kidul merumuskan 3 pilar pembangunan. Ada tadi berarti pilar-pilarnya beneran ada ya Pak ya. Pilar itu kan soko. Kalau misalkan di rumah, apalagi kalau daerah Gunung Kidul kita tahu banyak ya joglo ada soko-sokonya. Nah ini soko sokonya juga. untuk pembangunan juga. Baik. Jadi ada 3 pilar sebetulnya. Kalau joglo barangkali pilarnya tidak hanya 3 ya. Banyak ya Pak ya. Tergantung besarnya rumahnya juga ya. Baik, Jadi ada 3 pilar. Pilar pembangunan. Yang pertama itu pariwisata. Kemudian yang kedua ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian yang ketiga investasi. Nah itu dia. Investasi ini diharapkan nanti akan bertujuan bisa memperkuat perekonomian masyarakat. Dampaknya. Jadi dampaknya bisa memperkuat perekonomian masyarakat. Baik. Terlebih lagi nanti kan bisa berdampak pada pengurangan pengangguran, kemudian pengurangan kemiskinan. Baik. Gitu. Semacam itu mungkin Mbak Mia. Jadi tadi ternyata ada 3 pilar yang salah satunya disebutkan di situ adalah investasi. Kita tahu ya Pak ya kalau yang namanya Gunung Kidul sekarang sudah kalau orang piknik ke Yogyakarta itu sudah salah satu tujuan wisata yang ada di Yogyakarta itu pastinya adalah di Gunung Kidul. Perkembangan yang luar biasa ketika kita masuk dari gerbang Gunung Kidul aja sekarang wah mungkin orang yang lama nggak kesana luar biasa ya. Ini adalah merupakan tadi ya pengembang, ada 3 pilarnya salah satunya adalah investasi. Nah apalagi dengan semakin semaraknya pariwisata juga tadi yang ada di Gunung Kidul. Kemudian ini merupakan juga salah satu visi yang ditanamkan oleh Pak Agung Danarta MSE ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Kidul seperti itu. Nah Pak, untuk bidang penanaman modal bagaimana sih peran dari DPMPTSP dalam pencapaian visi tersebut? Pastinya kan tadi ada 3 pilar. Nah bagaimana nih caranya agar bisa teraih atau tercapai nih Pak? Terima kasih Mbak Mia. Jadi ini kita terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di DPMPTSP ini. Jadi mengacu pada Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 147 tahun 2021 bahwa DPMPT ini memiliki tugas fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Berkaitan dengan investasi, ini beberapa program kegiatan yang ada di DPMPT, diantaranya fasilitasi untuk investasi, kemudian juga promosi investasi juga, dan juga pengembangan potensi dan peluang untuk investasi. Itu nanti mungkin jawabannya juga banyak nanti terkait dengan fasilitasi seperti apa. Ya diantaranya memang fasilitasi ini dalam bentuk nanti perizinannya juga, kemudian promosinya juga, kemudian juga pengembangan potensi. Nanti kita juga menyiapkan beberapa iPro juga yang kita tahun ini juga kita akan siapkan
saya kira itu. Sudah disiapkan ya Pak ya? Iya, Oke, dan tadi kan kalau misalkan kita tahu bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu memang yang dinamakan satu pintu, kalau Doraemon itu pintunya banyak ya. Nah kalau ini cuma satu pintu aja ya. Nah apakah ini akan lebih mempermudah atau bagaimana sih Pak tujuan dari satu pintu itu? Iya, memang ini terkait dengan PP 6 dan PP 5 juga tahun 2021 tentang perizinan berusaha. Ini pemerintah kan memberikan kemudahan untuk perizinan berusaha. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan perizinan, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa DPMPTSP ini dalam rangka pemberian layanan perizinan ini banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan. Kami juga menyiapkan juga layanan berbasis pendampingan atau layanan berbantuan dan juga berkaitan dengan layanan mandiri juga. Artinya apa? Untuk yang berbantuan nanti bagi pemohon yang mungkin ke DPMPTSP kita dampingi sampai dengan nanti insya Allah kalau persyaratan lengkap, data lengkap itu sampai terbit izinnya. Kemudian untuk yang mandiri kita di sana kita siapkan perangkatnya, termasuk mungkin jaringan internetnya, perangkatnya. Nah, bagi para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha yang mungkin pengen mendapatkan izin, nanti kita siapkan peralatan yang bisa mengoperasikan, itu kita siapkan. Tapi hanya kita siapkan untuk bisa mengurus izin, Mbak, tidak untuk dibawa pulang atau mungkin gitu. Oke, berarti ini dia kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh DMPT tadi, bahwa DPMPTPSP ini agak panjang ya. Oke, bagaimana memberikan kemudahan untuk investor ya dengan satu pintu tadi, bahkan sampai dipinjemin alatnya loh ya, sampai dipinjemin alatnya, silahkan nanti untuk para investor ini ya. Jadi banyak kemudahan, apalagi dengan layanan satu pintu pastinya ini dijamin tidak akan ribet ya, tidak akan ribet harus sana sini gitu ya Pak ya. Baik, ini luar biasa ya. Nah Pak Agung, nah kalau misalkan kita itu ngomongin masalah investasi yang ada di Gunung Kidul itu kan semakin banyak, sekarang ini semakin menguat kayak gitu ya. Nah Pak Agung ini kan sebenarnya baru berapa lama sih Pak ini menjabat di DPM PTSP Kabupaten Gunung Kidul gitu? Berapa lama nih Pak sebenarnya? Maret ini berarti saya sudah masuk bulan ke-7 karena saya dilantik di DPM PTSP Gunung Kidul tanggal 19 Agustus tahun 2023. 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu, masih newbie. Istilahnya kalau generasi sekarang, generasi Z katanya masih newbie. Anyaran. Tapi jangan salah, pengalamannya beliau misalkan dikatakan anyaran ya belum betul. Tapi beliau ini sebelumnya adalah merupakan penewu di Kapanewon Wonosari. Bener Pak? Iya, betul. Ini saya sudah belajar tadi malam. Nah, Kabupaten Wonosari yang kita tahu juga ini merupakan Gunung Kidul itu merupakan salah satu juga sentra juga ketika kita bahkan kadang-kadang orang ke Wonosari padahal ke Gunung Kidul ke kecamatan-kecamatan sebelahnya, tapi banyak mengatakan ke Wonosari. Nah ini beliau inilah dulu pamengkunya di situ, Panewu ya. Berapa lama sih Pak kemarin di situ? Saya kalau di Kabupaten Wonosari hanya 3,5 bulan sepertinya. Cuma newbie juga ini langsung dipindah lagi. Baik. Tapi pengalaman di Kapanewon sudah setidaknya pernah jadi penewu di Purwosari, kemudian Rongkop. Dalamnya mana Pak? Kalau Gunung Kidul, maaf ya Pak, kalau misalkan kita di kota Jogja itu kan Gondomanan, Gondokusuman paling ini gitu ya, Lombolarjo, kecamatan lah. Kalau Gunung Kidul kan bukan ngadi-ngadi lagi ya. Namanya kita mau dari Wonosari, misalkan mau ke Panggang, mau ke Rongkop itu kan butuh ini ya. Kalau dalamnya itu mana aslinya ini Pak? Saya di Kapanewon Wonosari juga. Kapanewon Wonosari. Kemudian saya sekarang tinggal di Kelurahan Siraman. Iya. Baiklah gitu. Tak kenal maka tak sayang ya gitu deh. Kita sudah tadi tepang dulu sama Pak Agungnya. Jadi beliau ini ada di Kapanewon Wonosari. Nah Pak Agung, kalau misalkan kita menyebut masalah investasi yang ada di Gunung Kidul, program-program apa saja sih yang dilaksanakan dari DPM TPSP Kabupaten Gunung Kidul untuk menarik nih investasi-investasi ke Gunung Kidul? Dalam rangka
menarik investasi. Kemudian ada beberapa program ya dan juga kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan regulasi, kemudian kegiatan-kegiatan pembuatan iPro atau mungkin kajian peta potensi. Jadi yang sudah kita lakukan karena tahun kemarin sudah diterbitkan peraturan daerah Gunung Kidul nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penanaman modal. Kemudian tahun kemarin juga kita tututi, bahasanya tututin apa? Ditututi. Ayo siapa yang tahu komen di bawah ini. Ditututi. Bahasa Indonesianya ditututi. Apa ya, diuyak. Yang pasti dalam rangka mengejar Pak. Wah, ini saya menindaklanjuti ya adanya peraturan daerah itu kan perlu peraturan pelaksananya. Nah, kita tahun kemarin sudah menyusun peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana daripada nomor 2 tahun 2023 itu. Dan saat ini sudah sampai final, sudah ada harmonisasi dengan Kemenkumham. Mungkin dalam waktu tidak lama barangkali sudah ada penetapan. Itu yang kita dalam hal regulasi. Kemudian dalam hal kajian, kita juga membuat kajian atau iPro, Investment Project Ready to Offer. Nah, saya nggak bisa ngulang. Cuma Pak Agung yang saya nggak bisa ngulang. Saya taunya iPro aja. Biar seimbang, tadi ada nututi, sekarang ada iPro. Boso ini apa? Waduh, ini baik. Itu sudah ada 13 sebenarnya iPro yang kita buat. Mulai dari tahun 2018 ya. Itu juga Pemprov DIY, MPT DIY dulu waktu yang membuat. Itu ada kereta gantung Langgeran. Kemudian juga ada Gardu Pandang di Gembyong juga. Ada juga iPro kita Rumah Sakit Ibu dan Anak di Trase Gading Prambanan. Kemudian SPBU dan rest area di Ngalang juga ada. Itu tahun 2021. Kemudian juga tahun kemarin kita juga membuat juga tahun kemarin di KPI Semen. Jadi kawasan peruntukan industri semen, kita membuat kajian ada 3 di sana yang berpotensi berpeluang nanti bagi para investor barangkali berminat. Kalau sana nanti sektor industri, jadi di semen itu lokasinya di Candirejo, itu untuk industri garment, kemudian ada industri wood pellet, kemudian juga besi cor di sana ada. Itu juga kita dan kita juga ada KPI juga di Semanu. Nah tahun ini kita nanti karena mungkin Mbak juga bisa melihat ya Gunung Kidul bagaimana perkembangan pariwisata saat ini, terutama di sektor selatan wilayah pantai ya. Nah dalam rangka nanti pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan, kita mencoba tahun ini nanti akan kita buat iPro untuk Gunung Kidul wilayah utara. Nanti sudah segmennya nih, kalau yang selatan udah rame, kita mencolat lagi nggak apa nih Pak namanya, menuju ke utara biar ada pemerataan tadi. Itu kita kalau lokasi nanti kita ambil alternatif di Trase Wonosaring Lipar Ngawen. Kira-kira akan ada apa di situ? Ada beberapa yang berpotensi dan cukup menarik juga di sana. Salah satunya mungkin karena Gunung Kidul kan berbatasan dengan kabupaten lain di provinsi lain, terutama yang sektor utara atau wilayah utara itu kan berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Dan di sana juga hampir mirip kalau sekarang Gunung Kidul sektor selatan, sektor pariwisata banyak investasi sana, terutama mereka mengambil angle-nya itu view saat sunset. Nah, kalau yang utara view-nya view daratan dari wilayah Klaten di Ngawen. Nanti, tapi ini masih dalam kajian, kita masih belum menentukan seperti apa kira-kira, karena memang di sana sepertinya infrastrukturnya juga masih belum cukup menunjang untuk dibuat kajian iPro itu. Tapi berpotensi sebetulnya. Seperti di wilayah Patok ya, Pak ya. Kalau wilayah Patok lah udah ini ya view-nya kota Jogja. Nah ini sekarang mencoba untuk view-nya Klaten nih ya. Tetangga sebelah. Kalau ini provinsi sebelah, sudah provinsi sebelah ya. Kita ngincengnya udah di sana ternyata ya. Di sana. Itu jadi iPro yang kita buat sudah sekitar 13-an. Termasuk mungkin di selatan juga ada iPro juga di sana. Pabrik pengolahan ikan misalkan. Itu kemudian juga pabrik es, itu yang iPro kita ada di kawasan Pantai Gesing, Itu yang bidang untuk menarik
investor itu. Oke. Jadi memang bukan hanya beberapa, misalkan ngeblok gitu enggak ya Pak ya, tapi memang berusaha diratakan biar semua warga ini Gunung Kidul tuh ngerasake ya investasi yang masuk di Gunung Kidul gitu ya. Luar biasa. Nah, kemudian tadi selain akan ada hal-hal baru. Nah, kalau misalkan dari Panjenengan itu ada promo-promo yang dilakukan untuk berusaha menarik nih para investor untuk masuk ke Gunung Kidul itu apa saja sih? Terima kasih Mbak Mia dan para pemirsa semuanya. Jadi dalam rangka mengenalkan juga menginformasikan tentang potensi termasuk juga kondisi Gunung Kidul itu kita melaksanakan beberapa kegiatan. Banyak sekali. Jadi di antaranya aja ya, mungkin di antaranya pertama kita membuat majalah Gunung Kidul Business Window. Itu majalah. Majalah. Itu majalah cetak ya Pak atau majalah cetak. Majalah cetak. Baik. Itu dan tidak menggunakan dana APBD. Itu MOU atau kerjasama dengan percetakan termasuk periklanannya itu. Baik, itu investor lagi. Baik. Satunya itu. Kemudian kita juga pemasangan baliho yang tahun kemarin sudah kita pasang di wilayah Solo juga, jadi luar Gunung Kidul, wilayah Solo, di Jogja juga ada, Sleman ada baliho-baliho. Itu biasanya kata-kata di baliho itu seperti apa sih Pak untuk menarik investor? Ya itu di sana ditunjukkan potensinya, lokasinya, kemudian peluangnya seperti itu. Baik. Nah, lebih detail lagi nanti kita juga buat buku prospektus investasi. Buku prospektus investasi. Ya, ini sudah bisa saya lidah saya. Agak gampang nggak kayak tadi? Agak gampang nih ya. Buku itu? Buku itu jadi sebenarnya menjabarkan tentang hasil IPRO-nya. Baik. Untuk bisa nanti bisa dipahami dengan mudah oleh siapa yang membaca. Karena buku prospektus investasi itu mendasarkan pada hasil kajian. Jadi yang sudah pernah kita buat tahun 2022 kemarin di sektor pariwisata. Karena memang yang booming mungkin dulu pariwisata ya sektornya. Itu kemudian yang 2023 kemarin di sektor industri. Jadi industri. Kalau pariwisata kebanyakan di sektor wilayah selatan. Yang utara kita nanti mungkin banyak juga ke sektor industrinya. Biar nanti juga kemudian juga nanti ada sektor-sektor lainnya. Kemudian juga yang promosiannya kita menyelenggarakan workshop. Kemudian juga temu bisnis, menghadirkan para pelaku usaha dan calon pelaku usaha. Kita kenalkan seperti apa Gunung Kidul. Kemudian kita juga membuat aplikasi WebGIS yang di sana nanti akan bisa lihat seperti apa potensi sesuai dengan mungkin keahlian atau mungkin spesifikasi masing-masing investor. Dan di sana juga disajikan data-data yang lebih lengkap dalam bentuk tabel, bentuk angka, narasi juga, sehingga bisa nanti mendukung untuk kepastian dari lahan tersebut, termasuk salah satunya itu. Gitu. Ada majalah, ada buku, ada web juga yang ini bisa didapatkan atau dibuka ya gitu. Jadi sekalinya kita belajar tentang Gunung Kidul juga di situ ya Pak. Sudah masuk di situ semua ya. Jadi untuk investor ini dipermudah ya. Tidak usah terlalu banyak mungkin bertanya-tanya, tapi cukup konfirmasi saja nanti seperti acara kita hari ini. Nah, selama ini Pak Agung, investor yang ada di Gunung Kidul itu paling meminati di bidang apa sih, atau di sisi yang mana? Selatan, utara, tengah, atau mana nih biasanya seperti apa sih? Ya mungkin masih terkait dengan yang saya sampaikan tadi, karena memang kebanyakan investor yang masuk Gunung Kidul itu mereka menggeluti sektor pariwisata. Jadi memang Gunung Kidul nampaknya di belakangan ini, akhir-akhir ini sangat luar biasa perkembangan pariwisatanya. Bahkan mungkin kita juga bisa mengetahui bahwa dalam perkembangannya hampir setiap tahun juga bisa diperhatikan ada peningkatan untuk investasi, artinya penambahan baru. Dan sekarang banyak bermunculan destinasi wisata baru. Gunung Kidul kan secara geografis memiliki panjang pantai sekitar 71 km. Mulai dari paling ujung timur itu Pantai Kroko sampai dengan sebelah timur Parangtritis. Ya, mulai dari sana banyak sekali bermunculan destinasi wisata baru. Ya mungkin juga
Stone Valley, kemudian Oblik yang sebelah selatan Oblik juga, sebelah timur ada Jungwo, Blue Ocean, jadi banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke, jadi luar biasa ini. Memang tapi yang paling diminati untuk saat ini wisata ya. Memang nggak afdol kalau misalkan kita ke Gunung Kidul itu nggak ke pantai lah gitu. View-viewnya sudah banyak sekali di situ. Nah, berapa sih Pak ada targetkah realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2004? Iya. Sebenarnya tahun 2023 target kita kemarin untuk investasi ini sebesar 447 miliar. Wow. Iya. Alhamdulillah kita bisa mencapai 575,5 miliar 2023. Baik. Kemudian tahun 2022 kita targetkan 341. Alhamdulillah juga ada pencapaian melebihi target menjadi 375 miliar waktu itu. Nah di tahun 2024 ini kita nanti proyeksikan atau mungkin kita juga targetkan ada peningkatan sekitar mungkin 30% lah. Wow, jadi, mantap. Mudah-mudahan nanti kalau di angka mungkin nanti kita masih mengolah barangkali sekitar 580-an lebih lah mungkin. Luar biasa nggih. Pak Agung, terakhir nih yang ingin disampaikan untuk para investor yang berminat kepada untuk investasi di Gunung Kidul, apa sih Pak Agung? Iya, terima kasih. Tentunya pemerintah Kabupaten Kidul membuka ruang untuk berinvestasi di sana dan potensi juga banyak. Dan sebetulnya kalau investor kan tidak hanya sektor pariwisata saja, meskipun sekarang yang Gunung Kidul nampaknya yang jadi incaran wisatanya, tapi ada sektor pariwisata, perindustrian, sektor perdagangan, pertanian dan yang lainnya juga ada. Yang pasti kami juga mengajak monggo para investor untuk bisa menanamkan investasi di Gunung Kidul. Tentunya harapan kami ya bagi investor yang sudah dan akan menanamkan investasi di sana untuk bisa memberdayakan masyarakat. Jadi untuk bisa melibatkan masyarakat, baik itu menjadi tenaga kerjanya, termasuk juga sumber daya alam, misalkan untuk sektor pariwisata, restoran lah atau mungkin villa. Harapan kami dan kami ngumpul juga agar suplai banyak juga diambilkan dari sana. Baik. Kecuali misalkan untuk SDM atau tenaga kerja yang harus diperlukan keahlian khusus itu memang. Nah, yang lainnya mungkin harapan kami bisa ini dalam rangka dampak yang tadi kami sampaikan bahwa investasi ini sebagai pilar karena dampaknya itu yang kita harapkan bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan yang lainnya itu. Mantap sekali. Pak Agung Denarta, terima kasih untuk konfirmasinya hari ini dan semoga saja nanti yang kita pastikan 3 pilar tadi terpenuhi semuanya. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Demikian konfirmasi hari ini. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.